Bertahun-tahun Awa berpetualang, mengelilingi tanah Papua, memperlihatkan keindahan dan kekayaan alam yang jarang dilihat dari dekat. Namun di balik semua hal itu ada cerita lain. Deforestasi demi food estate sedang mengancam hutan Papua. Hutan itu segalanya bagi kami. Dan ini dibunuh secara tidak langsung. Hutan bagi masyarakat Papua bukanlah lahan kosong. Hutan adalah harta terakhir mereka. Yo, berjumpa lagi dan kitong Awa. Jadi kali ini kitong berada di Taman Nasional Wasur. Dan kitong akan lihat seperti apa keindahan dan keunikan tempat ini. Seperti di belakang ini ada dikatakan selamatkan kangguru. Berarti dari daerah Taman Nasional Wasir itu ada kangguru. Apakah kitong akan bertemu kangguru? Nanti kitong lihat. Taman Nasional Wasur berada di ujung selatan Merauke, menjadi habitat bagi beragam satwa. Di kawasan ini hidup kasuari, burung besar khas Papua yang membantu penyebaran biji tanaman. Selain itu, hewan seperti rusa juga dapat dijumpai. Untuk memahami ekosistem hutan Merauke, Taman Nasional Wasur dapat menjadi gambaran yang mewakili bentang alam wilayah ini. Wasur mencerminkan karakter utama dan ekosistem hutan, seperti hutan daratan, hutan rawa, hutan sagu, hingga savana. Wasur memperlihatkan bagaimana semua jenis hewan dan hutan saling terhubung menjadi satu kesatuan yang saling bergantung. Dan bagi masyarakat, hutan menjadi ruang budaya, ruang ingatan, dan sumber kehidupan. Namun di tengah perjalanan ini muncul kekhawatiran besar. Bagaimana jika wilayah seperti Wasur tidak memiliki status taman nasional? Tanpa perlindungan hukum, hutan-hutan ini beresiko dialihfungsikan. Status ini adalah pagar terakhir, garis tak terlihat yang melindungi hutan. Cuaca di Merauke kini semakin sulit diprediksi dan dapat berubah dengan cepat. Dalam satu hari, langit yang cerah dapat berganti menjadi hujan yang lebat, tanpa tanda-tanda yang jelas. Perubahan ini sangat terasa di wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hutan rawa, seperti Kampung Rawa Biru. Kampung Rawa Biru memegang peran vital sebagai sumber air bersih bagi kota Merauke. Dari kawasan rawa air tawar inilah air dipompa dan dialirkan menuju kota untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rawa Biru menjadi penyangga air alami yang memastikan pasokan air tetap tersedia. Untuk melihat dan memahami lebih dalam dinamika ekosistem Rawa Biru, kita menyusuri perairannya dengan perahu mesin, melintasi jalur-jalur yang telah lama dimanfaatkan masyarakat setempat untuk berkebun dan mencari hasil alam, seperti berburu satwa dan menangkap ikan, aktivitas yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Di sekitar kawasan rawa terbentang hutan dataran kering yang kontras dengan vegetasi rawa. Pada wilayah inilah masyarakat biasa membangun pondok sebagai tempat beristirahat saat berburu atau sebagai persinggahan ketika berkebun. Rawa Biru sebagai ekosistem lahan basah dikenal sebagai kawasan rawa air tawar yang penting di selatan Papua, berfungsi sebagai penyimpanan dan penyaring air alami. Saat musim hujan, rawa menyerap dan menahan kelebihan air, sehingga membantu mengurangi risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau kawasan ini menjadi cadangan air tawar yang menjaga kelembapan lingkungan. Fungsi ini menjadikan Rawa Biru sebagai sistem penyangga alam yang bekerja secara alami tanpa campur tangan teknologi. Dengan melihat langsung ekosistem ini, kitong seharusnya semakin sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian alam di Merauke. Kerusakan pada satu bagian ekosistem akan berdampak pada keseluruhan sistem alam.
Oleh karena itu, menjaga ekosistem alam Merauke berarti menjaga sumber air, keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan hidup generasi hari ini dan masa depan. Yo, akhirnya kita sudah tiba di Savana Youram. Jadi salah satu savana yang terkenal di wilayah Taman Nasional Wasur. Jadi di tempat ini kita akan mencoba melihat salah satu jenis hewan yang terkenal yang ada di Papua. Inilah Savana Youram, hamparan padang rumput yang terbentang luas, memperlihatkan wajah alam Merauke yang berbeda. Lanskap savana alami ini menghadirkan ruang terbuka sejauh mata memandang dan menjadi rumah bagi beragam satwa, termasuk salah satu hewan khas Papua, yaitu kanguru. Kanguru Merauke termasuk jenis kanguru tanah, beradaptasi sempurna dengan ekosistem savana. Padang rumput menyediakan sumber pakan utama, sementara ruang terbuka yang luas memungkinkan kanguru bergerak, melompat, dan menjelajahi habitatnya dengan bebas. Keberadaan kanguru di savana ini menegaskan keunikan Papua sebagai satu-satunya kawasan yang sangat istimewa yang menjadi habitat alami hewan marsupial ini dan tidak ditemukan di wilayah lain di negeri ini. Kekayaan alam Merauke yang beragam menjadi alasan penting untuk menjaga kelestariannya. Setiap ekosistem saling terkait, menopang kehidupan satwa, tumbuhan, dan manusia. Deforestasi dan pembukaan lahan yang tidak terkendali akan merusak keseimbangan ini. Kemajuan yang merusak alam sejatinya bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran. Karena alam yang lestari adalah fondasi bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Setelah melihat keindahan savana, Kitong beranjak pergi saat malam mulai datang. Malam hari menjadi waktu yang tepat untuk menangkap ikan dengan tombak, terutama di rawa-rawa yang airnya tenang, bahkan di beberapa bagian yang dangkal. Tanpa jaring dan tanpa pancing, cara menangkap ikan seperti ini terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian dan kepekaan melihat keberadaan ikan di dalam air. Hanya berbekal senter sebagai penerang, masyarakat berdiri di ujung perahu sambil menyusuri rawa, mengamati bayangan ikan dari atas permukaan air dengan gerakan cepat dan tepat. Ikan mujair berukuran besar berhasil ditangkap satu persatu. Tidak hanya ikan, sesekali udang air tawar berukuran besar juga ikut tertangkap. Udang-udang ini biasanya terlihat bersembunyi di dasar rawa atau di sela-sela tumbuhan air. Ikan-ikan hasil tangkapan nantinya akan dijual di kampung dengan harga sekitar Rp15.000 per ikat, di mana satu ikat berisi 4 ekor ikan. Hal ini menunjukkan bahwa rawa masih menyediakan sumber pangan yang melimpah bagi kehidupan masyarakat setempat. Karena hari mulai malam, Kitong pun menginap di pondok yang berada di pinggiran rawa untuk beristirahat. Keesokan paginya perjalanan dilanjutkan. Kitong pun bergegas kembali menuju kota Merauke. Isu deforestasi di Merauke menjadi perbincangan hangat di media sosial. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kita mendatangi LBH Merauke guna mencari informasi dan mengumpulkan data terkait. Langkah ini penting agar memahami mengenai konteks dan fakta sebelum turun ke lapangan. Ada Ici dari Ketua Satya Bumi. Apa concern atau perhatian Satya Bumi terkait deforestasi hutan di Merauke? Satya Bumi adalah salah satu organisasi lingkungan yang bekerja di isu lingkungan dan hak asasi manusia.
Kalau di Merauke sendiri, Concern Satya Bumi itu adalah melakukan monitoring deforestasi terhadap PSN Merauke karena kami ingin melihat bahwa PSN Merauke ini menimbulkan dampak serius gitu bagi penikmatan hak-hak fundamental dan kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi hak atas tanah, teritori, dan kawasan tradisional. Ya, jadi saya sering melihat terkait deforestasi hutan di sosial media banyak seperti di akun sosial media dari LBH sendiri. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah benar ada deforestasi hutan yang terjadi di Merauke? Dan dari LBH sendiri itu apakah bekerja berdasarkan inisiatif sendiri atau memang permintaan dari masyarakat setempat? Sebelumnya kita LBH Papua Merauke itu bekerja sesuai dengan nilai dan juga prinsip YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, kita bekerja itu sesuai dengan pengaduan daripada masyarakat adat. Hari ini persoalan yang terjadi itu lebih banyak pengaduan berkaitan dengan tanah-tanah hak wilayah yang menjadi sasaran daripada proyek-proyek skala besar. Nah, ketika kita tinjau lapangan lokasi itu dan kita temukan bahwa ternyata ada banyak sekali deforestasi di Merauke. Di mana saja lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang ada di Merauke ini yang terdampak oleh deforestasi hutan? Semua kita lihat hampir seluruh wilayah Merauke di tahun 2023-2024 itu hampir bagiannya itu sudah mulai terjadi pembukaan atau pembongkaran lahan-lahan. Nah, contohnya macam kalau yang paling jauh dari wilayah kota Merauke itu ada Wanam. Itu salah satu distrik yang memang cukup jauh. Dari sini kita bisa menggunakan kapal laut dan juga bisa menggunakan pesawat udara. Di sepanjang rencana pembangunan jalan sepanjang 130 km dari Wanam sampai ke Selau. Nah, untuk saat ini sudah berada di Kampung Nakias, Distrik Guti. Dan kalau untuk bukaan-bukaan atau lokasi-lokasi yang terdampak deforestasi yang bisa kita jangkau dari kota Merauke ini, itu ada Jagebob, Distrik Jagebob, dan juga Distrik Tanah Miring. Itu bukan yang hari ini kita bisa lihat, yang bisa kita jangkau dari dalam kota sini. Untuk memastikan secara langsung isu deforestasi, kita memulai perjalanan menuju wilayah distrik Tanah Miring, salah satu kawasan yang termasuk dalam program Food Estate dan memiliki jarak paling dekat dengan kota Merauke. Perjalanan ini dilakukan dengan satu tujuan utama, menyaksikan sendiri kondisi di lapangan agar pemahaman yang terbentuk tidak bersumber dari cerita sepihak atau bayangan yang samar. Dengan menyusuri jalan darat yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah distrik, perubahan bentang alam mulai terasa sejak meninggalkan kawasan pemukiman. Ruang-ruang hijau kini perlahan beralih fungsi, menjadi tanda-tanda awal dari proses pembukaan lahan skala besar. Pemandangan pembukaan lahan tersaji sebagai kenyataan yang sulit diabaikan. Hamparan lahan-lahan baru yang tengah dipersiapkan untuk pertanian. Alat-alat berat seperti ekskavator tampak sibuk membangun tanggul air. Sementara potongan-potongan pohon disusun berjajar, menjadi penanda bahwa kawasan ini baru saja kehilangan penutup alaminya. Jejak perubahan itu terasa nyata, bukan lagi sekedar angka atau laporan, melainkan lanskap yang perlahan berganti rupa. Di tengah perjalanan muncul pertanyaan yang terus mengganggu dalam pikiran. Apakah pembukaan lahan pertanian ini benar-benar akan membawa kebaikan bagi masyarakat lokal, atau justru menyisakan dampak yang harus mereka tanggung di kemudian hari? Untuk mendengar langsung cerita dari masyarakat lokal yang terdampak secara langsung, kita menuju ke Kampung Soa RT 4. Masyarakat mengungkapkan adanya konflik lahan dengan perusahaan, meski mereka memiliki sertifikat tanah yang sah. Jadi yang ada 8 itu yang perusahaan ada ambil itu sudah. Yang ada perampasan itu perampasan, bukan dorang ambil saja. Bicara secara baik-baik dengan mungkin kami masyarakat kampung supaya bayar, tidak ada. Belum ada. Masuk saja. Langsung masuk tabrak saja. Ini satu tikungan dulu baru pelabuhan. Langsung putaran terlihat pontong sudah kelihatan, nanti bunyi eksa semua ada. Di tempat ini persoalan tidak lagi sebatas pembukaan lahan, tetapi telah menyentuh hak hidup masyarakat. Lahan-lahan masyarakat lokal di sepanjang pinggiran Sungai Maro ikut terancam, termasuk kawasan yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat, tempat mereka mencari pangan dan sumber penghidupan sehari-hari. Ya, PSN ini
kami rasa kami seperti dibunuh. Dan ini dibunuh secara tidak langsung. Ya. Jadi ya, tempat yang mana biasa kami cari makan karena kami ini masih hidup tergantung dengan alam. Itu jangan sampai ini dibilang Papua ini tanah kosong, akhirnya dibuka lahan yang seluas-luas begini. Suara-suara ini menjadi penting untuk didengar karena di balik pembangunan dan klaim investasi ada masyarakat yang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka sendiri. Setelah mengunjungi distrik Tanah Miring, perjalanan dilanjutkan menuju distrik Jagebob untuk melihat lebih jauh fakta-fakta yang terjadi. Dalam perjalanan timbul pertanyaan, seberapa besar atau seberapa parah terkait dampak deforestasi hutan yang terjadi di Merauke? Dampak deforestasi di Merauke itu sangat parah ya. Kami Satya Bumi telah melakukan pemantauan deforestasi sejak PSN ini berdiri, di mana PSN Merauke sendiri ini dia memiliki luasan sekitar lebih dari 2 juta hektar, di mana itu seluas 1 juta hektarnya diperuntukkan untuk proyek cetak sawah, lalu 500.000 hektarnya diperuntukkan untuk proyek bioetanol, ditanami tanaman tebu, dan kemudian sisanya itu adalah untuk optimalisasi lahan. Kita melihat dari dampak ekologis, dia menyebabkan emisi karbon dan perubahan iklim, di mana konversi hutan ini berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca yang bertentangan dengan target mitigasi perubahan iklim Indonesia. PSN Merauke ini dapat mengancam kelangsungan spesies lokal, termasuk spesies endemik Merauke. Kemudian dampak yang kedua kami melihat secara sosial, bahwa PSN Merauke ini telah menimbulkan penggusuran dan konflik lahan yang semakin besar gitu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satya Bumi, operasi proyek strategis nasional di Merauke menunjukkan dampak pembukaan lahan yang signifikan. Pada proyek perkebunan tebu di distrik Jagebob dan Tanah Miring, telah terjadi pembukaan lahan seluas 31.000 hektar dengan deforestasi mencapai 15.000 hektar per 1 Januari tahun 2026. Sementara itu pada proyek lumbung pangan atau cetak sawah di Wanam, distrik Ilwayap, mencatat pembukaan lahan seluas 10.000 hektar dengan deforestasi mencapai 7.000 hektar per 4 Januari tahun 2026. Angka-angka ini bukan sekedar data, ia menunjukkan bahwa deforestasi terus terjadi dan skalanya semakin luas dari waktu ke waktu. Di distrik Jagebob, kita akan bertemu dengan Bapak Vincent, salah seorang warga lokal yang menolak pembukaan lahan dan terus berjuang mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka. Pagi itu, suasana hangat di dapur. Kita duduk bersama keluarga Bapak Vincent sebagai wakil marga Kuipalo yang terdampak dalam program Food Estate. Kita mendengar cerita dan pengalaman untuk mengenal lebih jauh. Mama biasa itu cari makan di situ. Di situ juga ada obat alam. Cari ikan, cari sagu. Kalau mau menganyam, mama biasa pakai rotan, cari di hutan dengan bambu. Ayak juga begitu, ayak sagu. Itu pesanan banyak. Jadi mama biasa anyam saja biar tidak pesan. Nanti ada yang datang cari. Ya, mama dulu buka kebun besar-besar itu, tanam pisang, keladi, ubi, umbili, petatas. Dengan itu jangka panjang itu macam rambutan, pinang. Itu hampir tiap minggu itu datang tawar. Biasa bicara itu nanti kita pakai anak-anak dari sini untuk jadi sopir ke apa di situ. Bisa kerja tuh. Mama dan bapak tidak mau. Itu dorong bisa bujuk kita begitu. Sosok Bapak Vincent Kuipalo adalah lambang keteguhan dan kegigihan dalam memperjuangkan tanah adat di Papua. Meski usianya tidak lagi muda,
semangatnya untuk menegakkan keadilan tak pernah pudar. Ia bahkan menempuh perjalanan jauh sampai ke Jakarta, memperjuangkan haknya dan mencari perlindungan hukum hak atas tanah adatnya. Di balik perjuangan yang keras, terlihat tekad Bapak Vincent untuk menjaga hutan dan tanah adat sebagai warisan hidup bagi anak dan cucunya, generasi penerus yang akan mewarisi tanah, hutan, dan identitas budaya yang tak ternilai harganya. Jejak penyerobotan lahan oleh perusahaan begitu nyata di tempat ini. Pembangunan jalan yang tengah berlangsung dihentikan oleh masyarakat yang menolak kehilangan tanahnya. Tulisan larangan masuk terpaku di pohon-pohon, menandai bahwa tanah ini adalah milik masyarakat marga Kuipalo, satu-satunya marga yang tersisa yang menolak pembukaan lahan untuk perusahaan. Di tempat ini terlihat jelas jejak pohon-pohon besar yang telah ditebang. Semua ini terjadi tanpa berbincang atau meminta izin kepada masyarakat pemilik, mengabaikan hak yang telah diwariskan turun-temurun. Pemandangan ini menjadi saksi bisu ketegangan antara ambisi perusahaan dan perjuangan masyarakat untuk mempertahankan tanah dan hutan mereka. Di balik hutan-hutan yang hijau, pembukaan lahan secara besar-besaran terpampang nyata. Kami palang 2 kali terobosan jalan, belum yang tempat-tempat tertentu yang sudah digusur tanpa kami ketahui. Hal ini kan waktu awal perusahaan datang bilang kami tidak memaksa siapa. Tetapi saya sekarang merasa bahwa kalau dari pihak perusahaan berulang-ulang kali datang, berarti ini kan termasuk kategori memaksa tuh. Katanya tidak boleh memaksa yang punya hak. Sampai saya bilang kalau di negara ini ada undang-undang baru yang diterbitkan yang bunyinya bahwa bila seseorang tidak mau memberi haknya harus dipaksa. Mereka tidak jawab, mereka senyum, tapi senyumnya senyum pedis. Pencemaran lingkungan pun juga sudah. Di kebun kami yang mengalami itu kali Yob itu hulunya kan langsung masuk di area perusahaan, jadi begitu. Itu hujan itu airnya keruh, putih kayak susu. Yang biasa kita datang pancing bisa dapat ikan, udang kecil saja sudah tidak ada. Kita ke kebun, kita tidak bawa air dari rumah, kita minum dari kali. Sekarang tidak bisa. Itu yang saya bilang, sekarang pencemaran lingkungan seperti begini, ini siapa penanggung jawabnya ini? Karena dampak ini kan lari ke masyarakat. Perusahaan awal masuk kan banyak itu, bahkan masyarakat ada sendiri, dia bilang, wah ini kesempatan, ini salah satu peluang kesejahteraan untuk kita. Nah sekarang kalau menurut saya kesejahteraan yang mana yang dia maksudnya? Menurut kita hutan ini hanya ini secara khusus untuk kami, orang yang seperti kami yang hidup di kampung. Hutan itu segalanya bagi kami. Karena dari makan sampai obat-obatan pun kita bisa ambil di sini. Uang kita berburu, bisa jual dagingnya. Hutan itu adalah aset kami, adalah bank kami. Pribadi saya berharap pasti Tuhan akan buka jalan. Keajaiban akan terjadi. Karena Tuhan masih ada. Jadi sebenarnya masyarakat Papua itu tidak pernah menolak namanya perubahan, perkembangan. Mereka menolak investasi, dalam hati mereka itu tidak pernah menolak. Namun mereka tidak ingin investasi yang hanya berisi janji-janji, hanya berisi tipu daya. Hari ini tanah mereka diambil. Tetapi apakah hasilnya itu akan berdampak kepada masyarakat? Realitanya mungkin teman-teman bisa datang, menurut saya pribadi, teman-teman harus datang ke Merauke sendiri melihat realita yang terjadi.
yang memang kita lihat hari ini itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adat yang kita dampingi itu hanya satu. Mereka itu ingin dihargai dan dihormati di atas tanah adatnya. Nah kemudian masyarakat itu ingin ada rasa keadilan yang diberikan oleh negara terhadap semua kasus yang hari ini ditangani. Masyarakat itu mengadu ke kami. Masyarakat itu ingin dihargai, dihormati, dan ingin harus ada rasa keadilan yang kemudian dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman di tempat di mana mereka hari ini hidup dan mencari makan. Kitong telah melihat sekilas realita yang terjadi di tanah ini, deforestasi hutan yang sedang berlangsung dan terus terjadi. Namun kitong percaya harapan itu masih ada. Apa yang telah terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, jangan biarkan terulang di Papua. Jadikan Papua sebagai benteng terakhir hutan negeri ini yang tidak boleh disentuh. Karena jika bukan kitong, siapa lagi yang akan peduli dan terus menjaga hutan Papua? Bersama kitong, satu suara untuk Papua. Jangan rusak Merauke, jangan rusak hutan Papua. Karena hutan yang luas bukan berarti lahan kosong. Tanah Papua bukan tanah kosong.